Saudara, sekarang bukan khotbah, tapi saudara dengarkan, karena saya tidak mau satu orang pun melakukan saudara tanpa pengertian. Saudara, tanggal 29 saudara Maret, 29 Maret, kalau buat pasukan kita semua akan ada di sana jam 12. Saudara, jam 12 siang di Monas, saudara, kita akan sekali lagi Jumat Agung. Itu Jumat Agung, jadi semua libur. Saudara, kita akan gabung semuanya, ya. Pasukan Bogor, Hancin, semuanya kita gabung. Saudara, kita akan ada di Monas. Buat pasukan, saya mau kita ada di Monas jam 12 siang. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus jam 12 siang berteriak, lama-lama Elisa Batani. Saudara, saya mau hari itu kita semua teriak dan berkata, Tuhan, nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu. Sampai semua orang, agama apapun, bangsa apapun akan bertemu Engkau. Jangan lakukan sekali lagi seperti tadi yang dikhotbahkan, karena instruksi. Karena itu saya mau berkata, saya sudah janjian sama Leo. Tapi 2 hari ini saya cuma sibuk nangis di hadapan Tuhan. Karena saya tahu bahkan diri saya. Saya lebih melakukan karena harus. Karena saya tahu hati Tuhan. Dan saya tahu banyak yang melakukan. Again. Harus melakukan di Monas. Again. Harus puasa. Dan karena itu saya mau sungguh-sungguh berkata, nak, yuk urusan dengan diri kita. Sampai kita bisa memberikan cinta. Bisa memberikan setetes iman. Karena Alkitab berkata apapun yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Saudara, bisa enggak kita peras sekali lagi. Dan lakukan dengan gelora. Supaya jangan sampai seperti yang tadi Leo bicara. Saudara, saya benar-benar gak janjian sama Leo. Tapi kenapa saya ketawa? Karena saudara, itu yang saya mau khotbahkan sebenarnya. Saya mau khotbahkan tentang saudara ya, Yoas saudara. Yang itu saudara bikin. Saudara, saya pada gampang. Tadi kata-katanya Leo tuh kadang-kadang susah banget sih ya. Itu anak, kenapa ya tidak bisa khotbah dengan bahasa yang mudah? Dia cuma mau ngomong gini loh saudara ya. Elia saudara ya. Saudara hari itu menurunkan ke Elisa. Dan Elisa hari itu pengen menurunkan ke Yoas. Karena itu dia teriak, Bapakku, Bapakku. Ya, dengan kereta-keretanya. Yoas ini sebenarnya punya keinginan sedikit. Sama seperti saudara Elisa. Sama-sama punya keinginan mewarisi. Walaupun yang satu ingin mewarisi rohnya, Yoas ini sudah turun. Dia pengen mewarisi apa? Kemenangan, kuasa, dan keajaiban. Kalau mewarisi roh itu enak, seluruhnya komplit. Saudara, yang ilahi yang pengen diwarisi. Kalau Yoas rada turun. Dia maunya cuma mewarisi kemenangan, kuasa, kemudahan, mujizat. Tapi itu pun tidak apa-apa. Saudara, sampai Elisa ini bilang ya udah deh, daripada gak ada yang ngewarisi. Itu pun dia oke. Kalau saudara ingat, kita mundur ya soal Elia sama Elisa. Saudara, Elisa bahkan dibilangin begini, tinggal di sini, udah gak usah ikut-ikut. Dia memutuskan tetap ikut, betul? Disuruh berhenti 4 kali. Dia memutuskan tetap ikut. Geloranya ini cukup. Loh saudara bayangin ya, Yoas begini, gak jelas. Sedangkan kalau saudara lihat ujiannya, saudara, Elia ke Elisa, ujiannya bukan gak jelas loh. Yang diomong
sama di hati beda. Betul? Elia masih ingat ceritanya? Elia ngomongnya bilang apa? Gak usah ikut. Betul? Tapi Elisa menangkap hati. Ini udah turun nih, ujiannya udah turun. Ini ujiannya gak jelas. Itu pun dia tidak bisa menangkap dengan gelora. Saudara bisa mengerti? Saya mau berkata, waktu Monas pertama, ujian kita sangat banyak. Saudara, ujian kita kemustahilan. Semua tidak ada uang. Saudara, tidak mungkin. Tapi kita lulus. Pendahulu kita lulus. Saudara, ada Monas kedua, Monas ketiga. Dan hari ini sekali lagi ujiannya udah sangat rendah. Kalau dulu bukan orang Kristen, loh sekarang ini cuma gereja, cuma orang Kristen. Kan sudah direndahin kan ujiannya. Tapi itu pun kita tidak ada gelora. Dan itu yang saya sebenarnya mau khotbahkan. Saya cuma mau bilang, nah bisa tidak kita lakukan sekali ini dengan cinta dan dengan gelora. Saudara tahu pada waktu yang pertama, saudara selama 2 bulan setiap hari ada yang ke Monas. Saudara dan kita di Monas 3-4 jam doain rumput, doain keliling. Saudara bahkan Pak David Hasan dengan tim care, Anda pernah buat keajaiban mengelilingi Monas 13 kali. Siapa yang waktu itu ikut? Boleh angkat tangan? Wah, ada bolehlah, ada beberapa 13 kali. Bukan ngelilingi yang kecilnya loh saudara. Lingkar luar. Lingkar luar. Saudara. Monas kedua ada yang 6 langkah berlutut. 6 langkah berlutut. Siapa yang masih mengalami? Ada beberapa yang angkat tangan. Kitanya udah turun loh. Saudara bisa mengerti? Ini yang dikhotbahkan Leo. Sangat turun. Cinta kita tidak membara seperti dulu. Saudara, cinta kita tidak ada yang suruh. Saya gak pernah suruh kalian mengelilingi 13 kali. Saya gak pernah suruh kalian 6 langkah dan berlutut. Saya gak suruh hari itu obaja saudara dengan tim. Saudara ngelilingi Monas setiap Jumat malam dengan banner. Jam 12 malam. Saya bisa sebutkan tidak ada yang saya waktu itu suruh. Tapi guru-guru TK ngambil rumput dan setiap anak dikasih rumput. Disuruh berdoa. Tapi hari ini cinta kita yang seperti itu sudah tidak ada loh. Cinta kita yang menggila. Pada waktu kita tanam 1 demi 1 batako di Bekasi Baru. Pada waktu kita babat saudara sampai seluruh badan kita hitam dan semua berdarah. Cinta kita udah tidak ada. Itu yang 2 hari ini saya tangisin. Dan saya bilang, Tuhan, kami ini sudah sangat turun. Dan kami sudah terjebak dengan instruksi. Dan memberikan apa adanya. Dan berlaku. Sudah toh. Sebenarnya yang Yoas mau teriakkan begini. Sudah kan? Aku sudah taat. Aku salah apalagi. Dan bukankah banyak dari kita yang teriak itu? Sudah kan? Apalagi sih maunya? Kita luka, gak pernah berhenti. Hanya karena tadi pride.
Mungkin merasa disalahkan, merasa dituntut, merasa jadwalnya dirubah, merasa tidak dianggap, merasa ditegur. Dan hari ini saya cuma mau berkata, boleh enggak 2 minggu sebelum 29 kita ini bilang, Tuhan tolongi aku. Tolongi aku yang kehilangan cinta. Tolongi aku yang kehilangan passion. Tolongi aku yang kehilangan pengabdian. Tolongi aku yang kehilangan gelora. Karena saya tidak mau kita lakukan hanya mengulang 2000 tahun yang lalu. Kenapa 2000 tahun yang lalu? Ketika saya baca, saya baru sadar Yesus menerima 3 anggur. Saudara, ternyata pada waktu sebelum dia dipaku, dia dikasih anggur yang bercampur empedu. Dia cuma minum dikit dan dia bilang no. Saudara, dia mau berkata sepahit apapun, aku akan tetap terima. Tapi aku tidak akan membiarkan itu masuk begitu dalam hidupku. Anggur yang pertama dia terima adalah anggur yang penuh dengan kepahitan, empedu. Saudara, berapa banyak kalau sudah tanya kenapa sebelum dipaku dikasih itu, sebenarnya anggur yang bercampur dengan empedu itu membuat orang langsung tidak terlalu sadar. Keracunan, langsung fly untuk mengurangi sedikit daripada sakitnya. Tapi berapa banyak kita terus mengangkat anggur yang pahit. Kita bilang I love you dengan berkata, tapi Tuhan kenapa gak dapat jodoh? I love you Tuhan, aku sih percaya Tuhan, tapi mana janjimu? Aku percaya Tuhan, tapi kenapa Engkau biarkan itu terjadi? Bukankah itu anggur yang bercampur empedu? Dan kita tetap pahit dengan saudara, pahit dengan keadaan, pahit dengan saudara. Mungkin pelayanan bahkan. Saudara, anggur yang kedua dia terima pada waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, dia teriak itu, Eli. Dia mau berteriak Tuhan. Karena dia tahu yang dia paling takutkan adalah berpisah dengan Bapa. Dia tahu selama ada Bapa, dia masih mampu. Tapi ketika Bapa harus memutuskan hubungan, tiba-tiba dia benar-benar manusia dan tidak ada keilahian. Dan itu membuat dia sangat sakit. Dan itu dia terima anggur masam. Berapa banyak anggur yang kita naikkan cuma anggur masam. Anggur beserta omelan. Anggur beserta sungut-sungut. Anggur beserta keluhan. Bahkan cinta kita keluar beserta saudara. Semua kesuaman, kebiasaan. Semua saudara yang sekedar. Bukankah itu anggur masam? Terakhir, waktu dia berteriak, aku haus. Yang ketiga, itu sudah ditaruh di karang. Saudara, kalau sudah tahu karang itu, saudara spon sebenarnya. Tapi masih tajam-tajam begitu saudara. Dimasukkan apa? Anggur beracun. Sebenarnya itu untuk membunuh. Supaya orang yang disalib itu cepat mati. Dan Yesus juga cuma meminumnya sedikit dan menolaknya. Saudara mungkin berkata, Bu, setidaknya saya tidak kasih anggur beracun. Siapa bilang? Pada waktu kita kasih nyanyian dengan kesombongan. Pada waktu kita kasih nyanyian, saudara, tetapi dengan cara dunia.
Kita membuat orang, saudara, mengejar uang. Kita bilang, ayo nyanyi cintai Tuhan supaya saudara diberkati. Dan orang mulai fokusnya semua cuma karena uang dan untuk uang. Dan bukan untuk Tuhan. Bukankah gereja pelan-pelan ke sana? Dan bukankah itu anggur beracun? Saya tidak tahu apakah tanggal 29 kita bisa naikkan anggur penyembahan yang sejati. Bisakah kita naikkan anggur cinta yang menggetarkan surga? Bisakah kita naikkan anggur gelora yang membuat Tuhan tersenyum? Bisakah kita naikkan anggur pengabdian yang berkata, sungguh bahkan aku kasih nyawaku pun gak ada artinya dibanding semua kebaikanmu. Bisakah kita merenungkan ini? Saudara, mari supaya kita sedikit, saudara, ya, membaca basicnya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Tuhan tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Saudara lihat. Tuhan minta kita tanggal 29 karena Dia tahu segala sesuatu telah apa, saudara? Selesai. Saudara, saat kita nabur, saat kita deklarasi perang, memberi makan, Tuhan bilang sudah selesai, nak. Aku ini mau sampai puncaknya, yaitu lawatan terbesar di mana 7 miliar jiwa diselamatkan dan satu bangsa, saudara, dilahirkan sampai semua penduduk Indonesia orang benar. Saudara, Dia tahu sudah selesai. Tapi apakah saudara dan saya bisa punya iman bahwa sudah selesai? Sudah selesai. Ayatnya berkata, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Dia berteriak, aku haus. Itu yang dia bilang, nak, aku haus. Bisakah engkau naikkan anggur yang berbeda? Di situ ada bekas penuh anggur apa, saudara? Asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang. Saudara bayangin ya, itu spon tapi dari bunga karang. Semuanya, saudara, berduri. Dan kemudian saudara sebatang hisop lagi. Itu racun. Saudara, dan diginiin ke mulut Yesus. Apakah Yesus harus terima itu sekali lagi? Apakah Dia harus terima semua kemarahan kita dan berkata, nih, aku harus kerja lagi, aku harus lagi sibuk, aku harus lagi di Monas kehujanan, aku harus lagi doling, nih. Dan kita akan biarkan Dia kena semua kekasaran kita dan anggur masam kita dan hisop yang beracun. Apakah itu yang akan kita berikan? Sesudah Yesus meminum anggur masam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Sebelum semuanya, saudara, itu harus ditutup, istilah saya dimeteraikan dengan anggur. Setelah semua perjalanan panjang kita, 25 tahun deklarasi, nyanyi, nyembah, perang, ngasih makan orang. Dia bilang, meteraikan nak dengan anggur. Dengan anggur.
Tapi anggur apa yang akan kita kasih? Anggur apa yang tanggal 29 akan kita bawa? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka semua orang bangsa ini akan memandang dia yang telah mereka tikam. Saudara, biar bangsa ini bisa melihat, ada orang yang sudah mereka tikam dengan kejahatan, kemarahan, perkosaan, perzinahan, korupsi. Tikaman dari dosa-dosa kita, dari pemberontakan, kemarahan kita, ketidaksetiaan kita, kesombongan kita. Tapi darah dan air itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita. Dan juga sekali lagi akan menyelamatkan satu bangsa. Saudara, saya mau saudara mengerti kenapa dia butuh anggur manis. Kita tahu cerita Esther. Sementara mereka sedang minum anggur, berkatalah raja kepada Esther, katakan apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Saudara, ada sebuah tradisi, ada sebuah peraturan. Saudara, kalau saudara tahu di Cina dan sebagainya, deal terakhir, bukan deal awal, itu selalu diselesaikan di meja makan. Saudara, pada waktu dia mengangkat anggur. Saudara, dan itu dari generasi ke generasi. Bahkan orang Arab juga melakukan itu, saudara. Saudara, orang bule melakukan itu. Deal terakhir, bukan deal awal. Kalau sudah bilang, Bu, tanda tangannya, enggak. Tanda tangan itu urusan. Itu tinggal urusan administrasi. Tapi deal terakhir, itu di meja makan. Dengan owner sama owner. Tidak akan pernah ngurusin administrasi. Mereka akan sahkan dengan apa? Anggur. Dan hari itu ketika Esther memberikan anggur. Anggur yang terbaik. Anggur yang pas di hati raja. Selera raja. Saudara, kalau tanya jumlah anggur, saudara, itu lebih dari 10.000, saudara. Jadi jumlah anggur itu lebih dari 10.000 dan selera setiap orang itu berbeda. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Saudara masih ingat cerita saya minggu lalu? Anggur yang termahal berapa harganya? 8M sebotol. Jangan pikir setangki ya. Sebotol 8M. Sebotol. Saudara, Monas ini hitungan saya kita butuh 1,5 M. Jadi itu bukan, jangan merasa itu anggur yang termahal ya. 1,5 M itu sudah tidak termasuk dari rangkaian anggur mahal. Saudara, kalau mau tahu, anggur mahal itu cecerannya dari 8M sampai saudara yang paling murah 2M. Yang lainnya sudah disebutnya anggur eksklusif. Tapi bukan anggur yang termahal. Jadi kalau kita nanti kira-kira habis 1,5 M, itu belum anggur termahal. Kita masih kasih anggur eksklusif sama Tuhan. Ya, karena anggur termahal itu saudara 8M. Tapi bukan soal itu. Saya kemarin sengaja lihat soal anggur. Dan di situ mereka bilang, ada raja, ya saya lupa namanya susah-susah ya. Yang saudara kalau dia angkat anggurnya, dia harus cium yang pertama bunga mawar. Kalau anggur yang pertama kali dia cium bukan bunga mawar, dia buang tuh anggur. Dan salah satu anggur yang termahal, saudara, kalau dibuka yang pertama kali tercium, itu aroma mawar. Dan kita tahu itu cinta. Kenapa tadi saya rada marah-marah, saudara?
Saya tuh bilang sama Punike, pokoknya kita nari mawar. Ya gara-gara itu saudara. Kalau saudara tanya, gara-gara saya baca ada salah satu anggur yang termahal. Saya lupa yang nomor berapa, tapi di atas 2M. Saudara itu kalau dibuka ya, bam, itu aromanya mawar. Saudara, dan saya pernah cerita sama saudara, pertama kali saya bertemu dengan Tuhan secara fisik melek sadar adalah ketika dia datang dengan aroma mawar. Sampai satu ruangan semua berkata, mawar dari mana? Dan saya pernah cerita pada waktu Kathryn Kuhlman meninggal, saudara, satu gedung rumah sakit semua beraroma mawar. Saudara, karena itu saya bilang kita cuma tinggal 2 kali kebaktian. Saya bilang ayo kasih mawar. Dan tadi gak mudeng-mudeng, jadi maaf saya marah-marah dalam penyembahan saudara. Karena saya maunya semua penari tidak terkecuali angkat satu kelopak dan keluarkan cinta, keluarkan bau mawar. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak mungkin kasih anggur termahal. Setidaknya kasih setetes anggur yang ada bau cinta, yang ada bau cinta. Dan saya berharap nanti saudara keluarkan setetes cintamu, supaya kita bisa mencium bau cinta. Dan Tuhan juga bisa menciumnya. Ada raja, saudara, di Perancis yang dia mau bau yang pertama dicium adalah bau buah-buahan. Dan salah satu buah-buahnya adalah pir. Saudara, karena itu anggur itu harus ditanam saudara. Sekelilingnya itu pir saudara. Dan apel. Saudara, ada banyak. Saya sampai hari ini cuma bilang begini, Tuhan, kalau saudara tahu kenapa pir? Pir itu obat. Dan pir itu penenang. Kalau orang lagi marah, kesel, bahkan kalau panas dalam saudara. Bahkan kalau flu, kalau demam saudara. Saya juga baru tahu karena saya belajar soal anggur. Itu pir cukup dikukus saudara ya. Kemudian di dalamnya itu dibuka, di tengahnya, terus dituang madu. Saudara, dan itu dimakan. Itu makanan raja-raja dari Cina dan Perancis dan sebagainya. Dan katanya, saya belum nyoba saudara, karena saya baru baca. Itu panas dalam panas akan turun seketika. Saudara, mereka yang panasnya 38, saudara ya 39, itu langsung normal saudara. Kalau makan menghabiskan 1 pir, saudara, yang dicampur madu. Nah, sekali lagi Tuhan bilang begini, nak, bisakah kau punya roh yang tenang? Ayatnya berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Saudara, bau pir adalah bau ketika dia lihat setiap kita perfect shalom. Pada waktu mungkin nanti ada teman-teman nyebelin, ada orang-orang tidak melakukan tugas, ada mungkin yang nyuri makanan. Bisakah kita tetap perfect shalom? Dan itu adalah anggur bau pir yang Tuhan bisa berkata, I love it so much. Saudara, saya cuma pengen 29 kita tidak berikan anggur beracun. Kita tidak berikan anggur pahit bercampur sama madu. Kita tidak berikan anggur lagi saudara yang masam. Tapi mari berikan anggur manis, anggur harum, anggur mawar yang akan naik di hadapannya. Saudara, pada waktu raja mencium itu, ini tradisi saudara. Dan ini rupanya dari zaman saudara ya,
Ahasiveros sampai zaman Yesus sampai seterusnya. Begitu dia cium anggur itu tepat, dia akan berkata, apa maumu? Dan bolehkah hari itu Tuhan bisa bertanya pada setiap kita, juga buat Indonesia, apa maumu? Dan kita akan jawab, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan. Biar kami melihat lawatan terbesar di zaman kami. Saudara, setelah itu Yesus berkata, sudah genap atau sudah selesai. Firman-Nya berkata, lihatlah mereka telah bersatu. Satu bangsa, satu suara. Ini barulah awal dari yang mereka dapat capai. Dengan cara demikian tidak ada yang terlalu sulit, bahkan mustahil bagi mereka. Segala hal yang mereka kerjakan pasti, apa saudara? Terjadi dan tercapai. Saudara, karena itu nanti kita akan teriakan sudah genap. Tapi saya mau itu teriakan dari hatimu. Naikkan iman, naikkan cinta, naikkan. Saudara berkata, aku tahu pasti terjadi. Pasti terjadi masa keemasan. Pasti terjadi masa Daud dan Salomo. Pasti terjadi heavenly realm ada atas Indonesia. Pasti terjadi kebangkitan orang mati di jalan-jalan. Pasti terjadi mukjizat yang sangat spektakuler. Bayangkan dia sampai ngomong ke 3 orang. Saudara, dan dia ngomong ke kita, ngomong ke banyak orang. Tapi ini ketiga pemimpin. Pemimpin dari gereja Katolik, pemimpin dari gereja saudara GKI Reformit, dan pemimpin dari saudara Betel. Dia berkata, 10 tahun ini aku mau menyatakan diriku secara otentik. Saudara, waktu Pak Luki ngomong otentik, saya tidak ngerti. Saya bodoh banget. Tapi ternyata otentik artinya saudara sah. Dan tidak ada yang bisa mendebat. Dan seluruh dunia akan berkata, ya betul, dia Tuhan dan tidak ada yang lain. Maka hari itu, hari-hari itu, dia akan buat mujizat yang orang berkata tidak bisa. Tuhan manapun, dokter pun tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Amin. Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Saudara, kita teruskan. Sekarang Tuhan sumber dari semua kekuatan dan kebahagiaan menganugerahkan sebuah unity kepada kita yang mengalir dari keintiman kita dengan Yesus. Saudara, jadi kita tuh tidak bisa unity karena begini ya. Oke, instruksi, angkat. Dan di hadapan Tuhan bilang, oh unity. No. Sudah bisa ngerti maksud saya? Kita bisa ngomong nanti, semua nyanyi ya, hormat bagi. Terus Tuhan bilang, terima kasih nak, sudah unity. No. Sudah bisa ngerti? Itu cuma keseragaman, bukan unity. Tapi yang Tuhan mau, unity. Dan kalau unit itu seperti tubuh kita menyatu. Dan itu hanya bisa kalau apa? Saudara dan saya mulai menyatu dengan hati. Ketika semua kita menyatu dengan hatinya. Ketika kita bicara dengan orang, tiba-tiba orang itu menyatu dengan hatinya. Maka itulah unity yang sebenarnya. Kita semua tidak ada lagi, saudara. Ya. Yang perlu diajar, sampai ayatnya bilang begitu. Karena kita semua diajar oleh Roh Kudus. Kontrolnya ini satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berharap saudara menangkap. Unity mulai dari saudara dan saya. Balik yuk, balik. Kita bisa nyanyi lagu megah. Kita bisa nyanyi lagu praise. Tapi kapan terakhir kita nyanyi lagu cinta, lagu intim?
yang sangat dalam. Kapan terakhir saudara cuma ngomong, I love you. Dan saudara rasakan seluruh getar di hatimu. Kapan terakhir saudara cuma angkat, Bapa, Yahweh. Dan saudara rasa setiap selmu bicara yang sama. Bukan cuma di mulut. Unity mulai dari kita nyatu dengan Tuhan. Saudara, air dan darah melahirkan satu generasi. Dia yang kita tikam. Yang kita tikam dengan semua kemunafikan, pemberontakan, keserakahan. Seperti yang tadi dikhotbahkan juga, makin ke atas. Kita ini bukan makin beres, saudara. Seringkali makin di atas kita makin sombong. Kita makin pemarah. Kita makin saudara yang munafik. Saya pernah cerita sama saudara kan, munafik apa saya. Saudara, pembantu saya yang di rumah, itu via tuh ajaib, saudara. Begitu datang, jadi saya tuh tahu kalau dia datang. Dia datang sekitar jam 8, dia pulang sekitar jam 12. Kenapa? Karena begitu datang tidak peduli di rumah, di dalam ngosek WC, dia akan nyalain sekeras-kerasnya, saudara. Saudara, praise and worship, khotbah, deklarasi, pokoknya Mahanaim asli via itu. Saudara ya, saudara dia akan nyalain sekeras-kerasnya. Dan saudara mau tahu, saya bilang ini, Tuhan gua aja gak kayak dia. Kalau dia ketok kamar, saudara, saya langsung munafik. Dari drakor berubah, saudara, jadi Mahanaim. Semunafik itu saya. Atau saya lagi nonton berita ya, via ngetok bilang ini, Bu, ini minum. Wah, langsung ganti, saudara. Saudara langsung khotbah. Dan itu tangan otomatis munafik. Sudah tahu? Tadi yang dikhotbahin bapaknya, otomatis menipu diri sendiri. Otomatis. Sampai saya bilang gini, Tuhan, gua ini gimana sih? Saudara, mengerikan. Makin ke atas itu gak makin benar, saudara. Saya tahu artinya politik, saya tahu artinya saudara sombong, saya tahu artinya saudara seperti tadi berzina secara rohani. Karena kita menyintai yang lain lebih dari Tuhan. Dan saya cuma berdoa, dia yang kita tikam. Dia yang kita tikam. Bisakah hari itu kita berkata, sekali lagi lahirkan keselamatan. Lahirkan keselamatan juga buat aku. Siapa yang mendengar hal seperti ini? Siapa yang telah melihat hal demikian? Masakan satu bangsa diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu hari. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Saudara, saya tahu beberapa dari kita sudah tidak percaya. Tapi saya tidak tahu kapan Tuhan buat. Dan saya tidak peduli. Bagian saya cuma mau naikkan anggur manis. Bagian saya cuma mau teriak, Tuhan alirkan darah itu untuk sekali lagi membasuh Indonesia dan saya. Tapi apakah dia mau buat kapan? Dalam satu hari. Itu hak dia. Tapi dia sudah lakukan di Wales. Jam 2 pagi. Satu bangsa semua lihat penglihatan. Dan dilahirkan dalam satu hari. Dia pernah lakukan itu di Azusa Street jam 9 malam. Seluruh kota melihat api itu. Dan mereka dibaptis Roh Kudus. Dia pernah lakukan itu di Pensacola jam 9 pagi. Saudara, seluruh kota sampai yang nyetir mobil di net club semua berkata, ada Tuhan. Dia pernah lakukan di Vegas.
Semua orang meletakkan dan berlutut. Vega 10 menit berhenti beroperasi. Dia sudah pernah buat. Dia pernah buat itu di Hawaii. Dia pernah buat di Afrika. Kapan dia buat di Indonesia? Bagian kita berteriak, aku percaya. Saat dia minum anggur itu, dia bilang, apa yang kau mau? Katakan, aku percaya. Aku mau lihat Tuhan, satu bangsa diperanakan dalam satu hari. Saudara, yang terakhir, ini yang Tuhan ngomong. Oh, belum yang terakhir. Ini yang sebenarnya tadi saya mau khotbahkan bersama yang Leo sudah khotbahin. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau pukul 5 atau 6 kali. Dengan demikian engkau memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Ya, yang tadi saya udah khotbah ya, Leo sudah khotbah panjang. Saya udah tambahin dikit. Saudara, tapi Tuhan ngomong begini. Saya ngomong gini, Tuhan, apa di Monas? Tuhan bilang, kamu berapa kali ke Monas? Setelah saya hitung, saudara, kita 4 kali. Monas pertama, saudara ya, mujizat terbesar 300.000 orang. Masih ingat ya? Nggak usah disekali. Monas kedua, waktu bersama-sama Pak Paul dari Bundaran HI kita lari di depan Istana Presiden. Siapa yang ikut? Pakai kaos merah putih. Monas ketiga adalah bersama Stephen dan semuanya yang bikin mecahin rekor. Saudara ikat apa itu? Ikat kepala, batik ikat kepala. Dan kita terbangkan saudara burung merpati. Masih ingat? Dan Tuhan bilang, pukul sampai semua penguasa yang bukan dari Tuhan habis. Sehingga seluruh negeri akan dikuasai. Dan ini janji Tuhan buat sepanjang tahun ini. Yuk kita baca sama-sama supaya kita sekali lagi mengangkat iman kita. 3, 2, 1. Ingatlah, tercenganglah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Amin. Dia membuat pekerjaan yang apa? Saudara, pekerjaan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita, saudara, perkirakan. Biarkan dia Tuhan dan dia akan menyelesaikan yang dia mau. Saudara, apa yang saudara mesti buat? Setiap kita nanti akan isi cawan, saudara ya. Saudara, kita tinggal 2 minggu sekali lagi. Dan setiap saudara ingat, minggu depan kita merayakan Purim. Tapi di kelompok saudara, setiap kelompok saudara ya, saya cuma minta 1 kali saja ke Monas. Jadi raja ke Monas 1 kali, tentara ke Monas 1 kali. Saudara, kapan waktunya terserah. Sebelum hari H. Jangan bilang, ya saya datang Bu nanti hari H gitu ya. Saya minta sekali saja. Hari apa terserah. Berapa yang bisa terserah. Melakukan apa terserah. Saya berkata, saya memang tidak jelas seperti saudara Elisa. Tapi itu masih lumayan daripada saya bilang, udah gak usah ke Monas. Padahal hati Tuhan, datanglah ke Monas. Nah, saya masih lumayan loh. Ini ujiannya sama semuanya udah direndahin. Ya, saudara, sekali lagi, lakukan apapun tapi coba jangan lakukan ini. Ya karena disuruh. Terus saudara, ya karena disuruh. Ngomel, sebel. Tapi coba sekali ini tangkap. Apa sih yang bisa membuat Tuhan tersenyum? Caramu ke Monas gimana sih? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara diminta buat bawa gereja, bawa orang sebanyak mungkin. Buat tanggal 29. Dan kalau saudara butuh transport, kami sediakan. Kalau dulu Monas dulu tidak ada yang menyediakan, semua harus beriman. Ini ujiannya direndahin. Saudara mau bawa misalnya gini, saya mau bawa seluruh rumah singgah yang sudah kenal Tuhan.
200 orang, saudara boleh minta. Minggu depan, saudara boleh minta. Saudara ya, nanti akan diatur saudara. Diatur, saudara boleh majukan. Tapi sekali lagi bawa mereka yang tahu. Ajari mereka untuk menaikkan anggur manis. Jangan ajak mereka yang datang, saudara marah-marah karena katanya ada sembako, enggak ada sembako loh ya. Jadi saudara tidak ajak bilang ini, nanti di Monas dikasih sembako, enggak ada loh ya. Kecuali saudara punya mujizat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, saudara sekali lagi. Tapi kalau saudara mau bawa orang gila dan saudara percaya bahwa di sana nanti disambar Tuhan, silakan. Saudara mau bawa orang sakit tapi nanti di sana disambar Tuhan, silakan. Selebihnya terserah saudara, tapi coba doa. Minggu depan kita akan saudara data. Ya, apa yang saudara mau bawa, biarlah itu anggur manis yang saudara bawa ke Tuhan. Amin. Ketiga, saudara nanti masuk saudara ya ke kelas supaya kita sepakat melakukan Purim, bukan instruksi, tapi menangkap yang Tuhan mau.